Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara membuka pelatihan di Kemenakar atau Lembaga Ketenagakerjaan, yang mana ini adalah salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk lembaga pelatihan atau balai latihan kerja komunitas. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana membuka pelatihan ketika kita sudah memiliki akun di Kemenakar. Pertama kita buka website kelembagaan Kemenakar, di mana di sini adalah kelembagaan, kemudian .kemenakar.go.id. Nah, kalau sudah punya akunnya silahkan di login dulu, karena saya sudah login sebelumnya, dan ini tinggal pencet saja dan langsung login ke akun saya. Nah, kemudian setelah terbuka masuk ke akun Kemenakar, kita klik kelola lembaga. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung buka pelatihan di sebelah sini. Kemudian klik BLKK Nasiin, karena lembaga kami adalah lembaga BLKK Nasiin. Oke, nanti kita akan diarahkan langsung ke website pelatihan kemenakar.go.id. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita langsung ke dashboard pengelola. Nah, dashboard pengelola ini adalah tampilan awal bagi pengelola untuk memantau bagaimana pelatihannya. Di sini ada informasi peserta mendaftar di Senaker, jumlahnya berapa di BLKK kita, kemudian ada peserta yang sedang pelatihan, kemudian peserta yang selesai pelatihan, kemudian total responden surveinya. Nah, setelah kita melakukan pelatihan nanti ada survei, dan itu akan kita hitung respon dari para peserta yang sudah melakukan pelatihan tersebut. Nah, di sini juga ada informasi mengenai tren peserta pelatihan sepanjang tahun. Artinya jumlahnya berapa sepanjang tahunnya bisa dilihat di akun ini. Kemudian setelah itu, kalau ingin membuka pelatihan, kita klik di sini, buka pelatihan. Kemudian karena pelatihan yang akan kita buka adalah pelatihan yang berbasis kompetensi, maka kita klik pelatihan reguler TBK, gitu ya. Oke, kita tunggu loading. Kemudian di sini ada informasi bahwa tidak ada program yang tersedia. Intinya kalau ada informasi seperti ini, kita masih baru pertama kali membuka pelatihan gitu. Nah, tentunya perlu kita tambahkan program pelatihan. Caranya adalah kita klik program baru, kemudian kita cari di sini program apa yang akan kita lakukan di BLKK kita gitu. Nah, untuk mempermudah, karena BLKK Nasiin bidangnya adalah dalam hal desain grafis, maka kita cari program desain grafis muda lebih tepatnya. Jadi kita tidak semata-mata membuka pelatihan, kita harus membuka pelatihan yang sudah disediakan oleh Kemenakar, di mana di situ sudah ada silabusnya, ada kurikulumnya, ada daftar bahan dan semacamnya, dan kita tinggal mengikuti prosedur tersebut gitu. Nah, setelah kita cari program desain grafis muda, di sini muncul di sini desainer grafis muda. Ini program yang akan kita jalankan. Kemudian kalau kita ingin melihat detail programnya seperti apa, bisa kita lihat di sini. Kita tunggu loading. Kemudian ini adalah informasi mengenai program desain grafis muda yang akan kita jalankan gitu. Oke, di sini adalah informasinya. Kemudian ada 7 unit kompetensi, kemudian durasi pelatihannya ini adalah 260 jam. Kemudian kalau kita ingin lebih detail, ini ada program yang berbentuk PDF yang nanti bisa kita unduh.
Kemudian ini daftar peralatan, daftar bahan dan semacamnya, persyaratan instruktur, persyaratan peserta dan semacamnya. Oke. Kalau kita sudah membaca ini, kita kembali lagi ke tadi. Pertama kita centang di sini. Kita pilih dulu programnya. Kalau sudah centang seperti ini, kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Ada 3 tahapan yang harus kita isi. Pertama pilih program, kita sudah memilih program, kemudian yang kedua adalah kita akan mengisi informasi pelatihan, di mana desain grafis mudah itu harus diisi beberapa informasi yang bisa mempermudah pendaftaran nanti untuk memberikan gambaran secara singkat pelatihan apa yang akan kita jalankan. Oke, di sini ada tipe LMS, artinya penyelenggaraannya itu apakah disediakan oleh eksternal ataupun internal ataupun dari pihak kita ataupun pihak orang lain gitu ya. Karena BLKK sendiri sudah punya peralatannya, sudah punya bahannya, sudah ada anggarannya, maka kita pilih yang LMS eksternal gitu. Kemudian jenis pelatihannya di sini ada 3 jenis, yaitu boarding, non boarding dan MTU. Kita pilih non boarding karena kita tidak mengasramakan peserta gitu. Kemudian kita isi deskripsi pelatihan. Deskripsi pelatihannya kita bisa ambil di sini. Di informasi di sebelah sini kita bisa ambil deskripsi pelatihannya, kita bisa blok, kemudian kita kopikan, kemudian kita paste di sebelah sini. Nah, sudah. Kemudian syarat dan ketentuan pelatihan kita bisa juga copy di sebelah sini. Jumlah jenis kelamin, kemudian tentang usia, kemudian jika ada persyaratan lain yang disyaratkan oleh BLK kita sendiri, kita bisa tambahkan di kolom ini. Persyaratannya misalkan usia minimal 18 tahun, dibuktikan dengan fotokopi KTP. Kemudian yang kedua adalah bukan siswa misalkan. Jadi program Kemenaker ini tidak diperuntukkan untuk individu yang sedang menempuh pendidikan di tingkat menengah, itu bukan siswa. Ini dibuktikan dengan fotokopi ijazah gitu. Kemudian syarat lagi, misalkan apa di sini ya? Kita lihat lagi, oke. Sebenarnya ini harus di awal ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian persyaratan khusus lainnya misalkan tidak buta warna. Itu karena kita akan menjalankan program pelatihan desain grafis di mana kita akan belajar mengenai desain, termasuk di dalamnya adalah aspek warnanya gitu. Kemudian kapasitasnya adalah 16 orang. Kemudian lama pelatihannya adalah 26 hari. Kemudian instrukturnya di sini ada Nasiruddin. Ini adalah otomatis ya, kalau kita sudah mengisi laman ataupun informasi instruktur pada website kelembagaan Kemenaker, nanti akan otomatis muncul seperti ini. Kemudian sumber dananya adalah dari APBN karena ini masih dibiayai pemerintah. Kemudian ini sekaligus dengan sertifikat kompetensinya nanti. Kemudian apakah berbayar? Tidak, karena ini masih dibiayai oleh pemerintah. Tidak secara mandiri kita buka, maka tidak berbayar gitu ya. Tidak kita centang. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Oke. Syarat dan ketentuan silahkan dibaca dulu 1 sampai poin 6. Kemudian kalau kita sudah menyetujui hal ini, kita centang kotak ini saya setuju dengan syarat dan ketentuan di atas. Kemudian buka pelatihan. Setelah itu kalau kita sudah
ada informasi seperti ini berhasil membuka pelatihan reguler, dan ini tampilan yang akan kita lihat ketika kita sudah berhasil membuka pelatihan di website pelatihan.kemenaker.go.id. Kemudian di sini kalau misalnya kita mau mengubah informasi pelatihannya dan semacamnya bisa diedit di sini, ya. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan share informasi ini apabila dirasa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bagi teman-teman yang sedang membutuhkan informasi ini, terutama untuk para peserta ataupun lembaga yang baru pertama membuka pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.